Oke teman-teman, informasi merpati kandang saya ada di videonya Mas Rian S. Hartanto sama Mas Sigit Devan Redava. Oke teman-teman, balik lagi ya dengan saya Gufron di channel Ale Merpati. Jadi di video kali ini saya mau berbagi tips ya, cara memilih merpati tinggian yang turun atas kepala ya, tepat betina ya. Jadi seperti biasa saya mau mereview merpati indukan yang ada di kandang ya, merpati yang dulunya player ya, yang sekarang jadi indukan. Jadi sebelum lanjut videonya, seperti biasa buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Informasi merpati kandang saya ada di videonya Mas Rian S. Hartanto sama Mas Sigit Devan Redava. Buat teman-teman yang minat dengan ternakan saya bisa komen di kolom komentar ya. Oke lanjut, saya mau ambil merpati yang ada di kandang saya teman-teman. Ini ada merpati kelabu telampit, kepalanya polos ya, nggak ada warna putihnya. Kelabu telampit kepalanya polos, jadi telampit ya, masuknya nggak belantong. Kelabu telampit bulu 10 ini. Merpati tinggian bulu larinya seperti ini. Jadi awal saya main merpati kolongan tahun 2011 ya. Awalnya dari kecil saya mainnya merpati rumahan. Sampai sekarang masih hobi merpati teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini daun larnya, bulu larnya lebar-lebar. Bulu sayapnya pas saya buka rapat. Ciri-ciri merpati tinggi, ciri-ciri merpati tinggian. Lanjut bulu badan, bulu kecil ya, bulu kecilnya wajib banyak. Jadi merpatinya pegangannya penuh ya, pegangannya penuh. Kalau teman-teman cari merpati di kios merpati, di pasar-pasar merpati, simak video ini sampai habis, sampai selesai. Bentuk ekor yang bagus, nutup numpuk ya, nutup numpuk seperti ini. Ini bentuknya seperti sendok. Rata-rata kalau merpati yang bentuk ekornya seperti ini turun atas kepala, tepat betina ya. Jarak bulu lar sama bulu ekor nggak terlalu jauh ya. Ini pas merpatinya lagi dipegang. Tulang dadanya besar, jadi merpati yang bagus tulang dadanya besar. Capit udangnya lurus keras tebal ya, jari manis saya ada di tengah. Ini bentuk kakinya kering, pakai ring PMTI 2021, pakai ring pendampingnya, ring peternaknya ini. Ini bukan ternakan saya ya, beli ke teman. Ini pakai ring peternaknya, nomor HP, yang sebelah ring PMTI 2021. Matanya mata jagung. Jadi untuk mata yang paling penting pupil hitam di tengah, jangan sampai pudar teman-teman. Kalau untuk bentuk kepala ini enggak terlalu ngaruh ya teman-teman, karena saya udah sering melatih merpati dengan bentuk kepala yang model-model macam-macam ya, itu sama. Ada yang bentuknya seperti biji jambe atau lonjong, ada yang bulat, ada yang lancip ya, itu tergantung dari indukannya biasanya. Lanjut paruh ya. Paruhnya runcing, paruhnya tipis ya, lubang hidungnya sempit. Kalau untuk bentuk hidung biasanya ada yang tebal, biasanya ada yang tipis. Itu sama menurut saya ya, karena saya di kolongan atau merpati kolong itu
sering punya merpati dengan bentuk hidung yang tebal dan tipis, itu sama-sama ada kelebihannya sendiri-sendiri ya. Ini ada merpati piyik di kepala saya. Jadi buat teman-teman yang minat ternakan saya bisa komen di kolom komentar ya. Informasi merpati kandang saya ada di deskripsi. Lanjut ya. Pegangan badannya empuk, lentur. Pastinya merpati bagus itu giringnya bagus, cerdas ya. Oke, lanjut teman-teman, saya mau ambil merpati yang lain. Ini ada kelabu silver ya, kelabu merah rada silver, player tahun 2020, mata air atau mata putih, bentuk paruhnya runcing ya, lubang hidungnya sempit. Sekali lagi, kalau bentuk hidung ada yang tebal ada yang tipis, itu sama aja teman-teman. Tapi kalau untuk merpati yang kenceng rata-rata pakai paruh tipis, mincis ya, runcing. Ini bentuk kepalanya bulat, rada lancip ya. Jadi saya udah bilang kalau bentuk kepala nggak terlalu ngaruh, itu kembali dari indukannya ya, seperti apa bentuk kepalanya. Ini karakternya manuver tinggi pukul, turun atas kepala ya, tepat betina. Player tahun 2020. Saya buka bulu sayapnya nih, daun larnya lebar-lebar, batang lidinya gede-gede. Bulu sisa 9, bulu sisa 8, maaf. Yang sebelah sama, bulu sisa 8. Bulunya rada rusak ya. Daun larnya lebar-lebar, batang lidinya gede-gede. Ini sekarang jadi indukan teman-teman. Lanjut bentuk ekor ya. Bentuk ekor yang bagus ini yang numpuk, nutup ya. Jadi teman-teman kalau beli merpati, simak video ini sampai selesai. Bentuk ekor yang bagus numpuk, nutup ya. Biasanya ada yang lurus, ada yang seperti sendok. Ada yang bentuknya seperti sendok ya. Jarak bulu lar sama bulu ekor nggak terlalu jauh. Ujung bulu ekor lentur, ujung bulu lar lentur. Bentuk kakinya kering ya. Kalau merpati bentuk kaki basah nggak masalah, itu sama aja. Bentuk capit udang, ini capit udangnya untuk merpati yang bagus ya, yang kenceng. Capit udangnya lurus, keras, tebal, jari manis saya ada di tengah. Tulang dadanya besar. Kenapa harus besar? Kalau untuk burung sese wajib besar biar seimbang sama sesenya. Kalau merpati sese pakai tulang dada kecil, biasanya tenaganya cepat kendor ya. Untuk bulu kecil atau bulu badan ini kalau menurut saya wajib ya, wajib banyak. Jadi pegangannya penuh ya. Pegangan badan merpati ini lentur, empuk, postur badannya panjang. Yang kelabu telampit tadi juga postur badannya panjang. Kalau untuk postur badan pendek itu juga nggak masalah. Merpati punya kelebihan masing-masing ya. Saya punya merpati bentuk badan pendek, main talinya, main ringnya itu sama aja, bagus. Kalau merpati bentuk badan panjang lebih bagus lagi biasanya ya. Main talinya lebih bagus lagi, lebih nata. Losnya biasanya panjang kalau merpati bentuk badan panjang. Kalau untuk merpati badan pendek, biasanya tiganya
nembak atau lost door ya. Ini untuk bentuk leher rata-rata nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Oke teman-teman, buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Informasi merpati kandang saya ada di videonya Mas Rian S. Hartanto sama Mas Sigit Devan Redava. Linknya ada di deskripsi. Buat teman-teman yang pengen nonton merpati saya saat saya lomba, linknya ada di deskripsi. Saya pakai jersey warna biru, merpatinya namanya Mercy. Salam soto hobi, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.